Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Baik teman-teman, kembali berjumpa lagi bersama saya Ezi Apino, masih dalam tutorial meta-analisis. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan video kami sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara kita menginputkan data ya dari studi-studi hasil korelasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menginputkan data untuk studi-studi eksperimental atau studi-studi grup kontras ya. Nah, termasuk nanti bagaimana strategi kita membaca atau mencari informasi dari sumber atau literaturnya. Semuanya akan kita bahas ya dalam video kali ini. Nah, teman-teman, untuk mengetahui prosesnya, silakan nanti teman-teman simak video ini sampai selesai ya. Baik, teman-teman, sama seperti dengan video sebelumnya ya, untuk menginputkan ya data studi-studi eksperimen yang akan kita gunakan untuk proses meta-analisis, terlebih dahulu kita siapkan template ya di Microsoft Excel ya. Nah, template yang bisa kita buat ini bisa seperti yang saya sajikan ini teman-teman ya. Di sini ada nama studi nanti ya. Kemudian kita juga nanti akan mencari informasi dari kelompok eksperimen, kelompok kontrol, dan informasi untuk analisis variabel moderatornya ya. Seperti itu teman-teman. Nah, nanti template ini bisa teman-teman download ya di deskripsi video ya. Jadi nanti saya cantumkan linknya. Kalau teman-teman membutuhkan template ini, nanti silakan di-download melalui link yang kami share ya di deskripsi video ini. Nah, teman-teman langsung saja ya. Nah, misalkan ya, di sini sebagai contoh ya, kita akan melakukan meta-analisis yang tujuannya itu untuk melihat efektivitas penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika ya. Seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan, karena kita di sini menggunakan studi-studi eksperimen ya, studi grup kontras, karena ya, di sini kan yang kita ingin lihat nanti kan dampak ya, atau efektivitas penggunaan GeoGebra. Nah, penggunaan GeoGebra ini merupakan variabel bebasnya ya, yang berupa treatment atau perlakuan ya. Nah, sehingga nanti dalam praktik di dalam proses penelitiannya untuk melihat efektif atau tidaknya penggunaan GeoGebra ini biasanya nanti akan dibandingkan dengan kelompok kontrol ya. Nah, apabila nanti ditemukan bahwa capaian ya belajar siswa dalam matematika itu lebih baik pada kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen itu artinya kelompok yang menggunakan GeoGebra ini itu lebih baik dibandingkan capaian pada siswa kelompok kontrol, maka bisa disimpulkan bahwa penggunaan GeoGebra ini lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran tradisional yang digunakan pada kelompok kontrol. Nah, jadi untuk kasus-kasus seperti ini ya misalnya ini ya penggunaan efektivitas penggunaan GeoGebra dalam belajar matematika, ini bisa kita gunakan atau kita selidiki dengan menggunakan studi-studi eksperimental atau grup kontras, bukan menggunakan studi-studi korelasi ya. Oke teman-teman, langsung saja ya. Saya jelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang harus kita cari ya dari literatur terkait ya. Nah, yang pertama nama studi, ini jelas ya teman-teman, nanti kita cantumkan nama studi diikuti oleh tahun publikasinya ya. Kemudian nanti kelompok eksperimen adalah kelompok yang menggunakan GeoGebra ya, dalam kasus ini ya. Kelompok kontrol itu adalah kelompok yang digunakan sebagai kontrol dari penelitian yang dilakukan dari masing-masing studi yang kita analisis nantinya ya. Nah, untuk kelompok eksperimen, nah nanti kita memerlukan data terkait dengan N. N ini merupakan jumlah sampel ya. Jumlah sampel yang terlibat di dalam kelompok eksperimen. Kemudian nanti kita memerlukan informasi atau data terkait dengan rata-rata ya, atau mean dari kelompok eksperimen. Kemudian juga kita memerlukan nanti standar deviasi atau simpangan bakunya ya. Jadi 3 hal ini wajib ada ya di dalam studi yang akan kita jadikan bahan meta-analisis.
Apabila salah satunya tidak ada, maka studi tersebut otomatis gugur atau tidak bisa kita pakai sebagai bahan meta-analisis kita. Hal yang sama berlaku untuk kelompok kontrol. Kelompok kontrol juga memerlukan 3 hal ini, teman-teman ya. Harus ada jumlah sampel atau partisipan yang terlibat, kemudian harus ada data terkait dengan nilai rata-rata atau mean ya, kemudian juga data terkait dengan standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, jadi 3 hal ini baik pada kelompok eksperimen maupun kontrol wajib ada ya teman-teman. Apabila salah satunya tidak muncul atau tidak disajikan di dalam literatur yang kita baca, maka itu tidak bisa kita jadikan sebagai bahan meta-analisis kita ya. Nah, kemudian teman-teman di sini saya sudah menentukan atau saya sudah menetapkan beberapa variabel moderator ya, yang mungkin atau yang saya duga ini akan mempengaruhi capaian atau mempengaruhi hasil dari meta-analisis yang akan kita lakukan nantinya ya. Nah, jadi teman-teman saya menduga ya, variabel jenjang, negara, publikasi, tipe kontrol, dan matematik skill ini akan mempengaruhi hasil meta-analisis kita ya. Nah, saya jelaskan dulu teman-teman ya. Jenjang ini merupakan level ya atau grade ya dari partisipan yang terlibat di dalam penelitian ya. Jadi di sini untuk jenjang itu sudah saya kategorikan menjadi 4 ya. Jenjang SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi ya. Sehingga saya menduga bahwa jenjang ini yang terdiri dari 4 kategori ini ya, ini diduga akan mempengaruhi efektivitas penggunaan GeoGebra ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu negara. Nah, negara ini adalah tempat atau lokasi di mana penelitian dilakukan ya. Jadi nanti dari literatur-literatur yang kita kaji, kita identifikasi ya, penelitian tersebut dilakukan di negara mana ya. Kemudian publikasi. Nah, publikasi ini merupakan tipe ya atau jenis publikasi yang kita kaji ya. Apakah literatur tersebut dimuat di jurnal atau proceeding atau berupa tesis atau disertasi. Nah, nanti kita identifikasi atau kita kaji dari literatur yang kita gunakan ya sebagai bahan meta-analisis kita ya. Nah, kemudian untuk tipe kontrol, maksudnya di sini saya ingin mengidentifikasi apakah kelas kontrol ya atau kelompok kontrol itu nanti termasuk kategorinya tradisional atau barangkali mungkin menggunakan media lain. Kalau kontrolnya ini tradisional, treatmentnya itu tidak menggunakan GeoGebra ya, atau tidak diberi perlakuan apa-apa. Nah, itu kita kategorikan sebagai kelompok atau tipe kontrolnya itu tradisional. Nah, kalau ternyata nanti kita menemukan bahwa kelompok kontrolnya itu menggunakan media lain ya. Jadi misalkan nanti kita menemukan kelompok eksperimennya menggunakan GeoGebra, kelompok kontrolnya menggunakan media lain. Nah, makanya nanti kalau menemukan literatur seperti itu, kategorinya kita pilih yang media lainnya ya, untuk tipe kontrolnya. Nah, kemudian ada satu lagi ya, variabel yang saya duga akan mempengaruhi hasil atau mempengaruhi efektivitas penggunaan GeoGebra itu, yaitu terkait dengan skill matematik yang diukur ya, dari masing-masing studi yang kita analisis. Nah, di sini saya sudah mengkategorikannya menjadi 7 ya, ada 7 kategori ya. Ada general ya, artinya di situ nanti kalau literaturnya itu mengukur kemampuan matematika secara umum, ketika literatur secara spesifik mengukur kemampuan konseptual, kita pilih yang konseptual. Kemudian jika mengukur kemampuan pengetahuan prosedural, kita pilih yang prosedural. Kemudian ada juga problem solving, representasi spasial, dan kemampuan lainnya. Jadi nanti kalau seandainya ada literatur yang mengukur kemampuan lain, skill lainnya di luar 6 kemampuan ini ya, maka kita pilih kategori yang lainnya ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa nanti menambahkan variabel moderator lain ya yang teman-teman duga itu dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan GeoGebra ya, seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, nah kita akan coba ya, kita contohkan bagaimana kita mengkaji literaturnya, kemudian kita mencari informasi yang kita butuhkan, kemudian nanti kita inputkan pada file Excel atau pada file template yang sudah kita siapkan ya.
Nah, di sini teman-teman ya, misalkan ya, kita sudah berhasil mengumpulkan beberapa studi ya. Studi ini sudah kita filter ya, sudah kita saring, artinya studi-studi yang kita kumpulkan ini sudah eligible ya, atau sudah memenuhi syarat untuk kita gunakan sebagai bahan meta-analisis kita ya. Nah, misalkan ya, saya ingin menginput data dari studi yang nomor 1 ini ya, studinya Bakar et al. Tahun 2015. Kita buka. Oke, kita lihat dulu. Ini judulnya teman-teman, Effect of Teaching Mathematics Using GeoGebra on Student, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman, ini untuk tipe publikasinya proceeding ya, bukan jurnal ya. Jadi ini tipe publikasinya proceeding. Nah, teman-teman ya, langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menginputkan data dari studi-studi eksperimental seperti ini ya. Langkah pertama kita langsung ke bagian hasil, teman-teman ya. Sama seperti di video sebelumnya ya. Kita abaikan dulu informasi lainnya, kita fokus dulu ke bagian hasil ya. Mana bagian hasil? Ah, ini bagian findings ya. Nah, kita cari tabel atau hasil statistik deskriptifnya ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman, kebetulan ya di tabel 2 ini memuat tentang statistik deskriptif dari studi atau penelitian yang dilakukan oleh Bakar et al. Tadi ya. Nah, ini yang kita butuhkan teman-teman, yaitu nilai rata-rata kelompok eksperimen ya, kelompok yang menggunakan GeoGebra. Kemudian standar deviasinya atau simpangan bakunya, kemudian nilai N-nya atau jumlah sampelnya. Nah, ini lengkap ya teman-teman, di kelompok eksperimen ada, di kelompok kontrol ada ya. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita mulai menginputkannya ke dalam file Excel tadi ya teman-teman. Ya. Nah, caranya pertama kita tulis dulu nama studinya ya. Tadi Bakar et al. Ya. Ya, jadi teman-teman tidak perlu dituliskan nama semua penulis ya. Cukup kita ambil salah satu penulis, nama belakangnya ya. Kemudian biasanya disertai tahun publikasinya ya, tadi 2015 ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai N untuk kelompok eksperimen ya. Kita lihat ke ininya tadi ya, artikelnya. N-nya 35 untuk eksperimen, 36 untuk kontrol ya. Kita masukkan ya, 35, 36 ya untuk kontrol ya. Kemudian untuk rata-ratanya 18,31 ya untuk kelompok eksperimennya, 18,31. Kemudian kelompok kontrolnya ya 12,22. 12,22. Berikutnya nilai standar deviasi untuk kelompok kontrolnya itu 7,34. Kita pelan-pelan saja ya teman-teman. 7,34. Kemudian untuk standar deviasi kelompok kontrolnya 6,31 ya. 6,31. Oke, untuk data statistiknya lengkap ya teman-teman ya. Tidak ada masalah ya. Nah, berikutnya kita coba ya akan mengidentifikasi ya informasi yang terkait dengan variabel-variabel ini ya. Jenjang, negara, publikasi, tipe kontrol, dan matematika skill ya. Nah, untuk tipe publikasi tadi kita sudah mengetahui ya teman, kalau publikasinya di proceeding ya. Langsung saja kita pilih. Nah, kemudian kita lihat jenjang dulu ya. Kita kembali ke artikelnya. Untuk mengetahui jenjangnya itu kita cari di metode ya. Nah, ini metodenya terlalu singkat ya, sehingga tidak cukup informasi. Coba kita cari di atasnya. Di sini. GeoGebra of Form for Students in Malaysia of the Secondary School ya. Nah, jadi teman-teman, ini studi ini dilakukan di Malaysia ya. Nah, untuk kategori atau jenjangnya itu Form 4 ya. Jadi kalau di Malaysia itu sistem pengelompokannya itu seperti ini ya teman-teman, beda dengan kita Indonesia. Nah, Form 4 ini ya, ini kalau di Indonesia ini setara dengan jenjang SMA ya. Berarti bisa kita pilih ya di sini jenjangnya SMA, negaranya tadi di Malaysia ya teman-teman, kita ketik. Tipe.
Kemudian tipe kontrol. Nah, tipe kontrolnya tadi tradisional ya. Artinya kalau tradisional itu dia tidak menggunakan metode lain atau media lain ya. Makanya langsung saja kita pilih yang tradisional ya. Kemudian skill yang diukur, kita lihat test of spatial visualization ya. Oh, jadi ini mengukur kemampuan spasial ya. Berarti kita pilih yang spasial. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, berarti untuk studi yang pertama kita sudah selesai proses input datanya ya. Jadi, kita masukkan nilai atau data-data statistik untuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu kita identifikasi variabel moderatornya. Nah, prosesnya seperti itu saja teman-teman ya, tidak sulit. Nah, biar lebih mantap ya, kita contohkan lagi ya. Kita cari contoh lain ya. Misalkan ini ya, saya akan menggunakan studi atau mencari informasi yang ada pada studi ini ya. Kita buka. Nah, ini artikelnya dibuat di jurnal ya teman-teman ya, IJLTER ya. Tahun 2020 baru ini teman-teman, belum terlalu lama ya, masih hangat ya. Nah, sama seperti tadi teman-teman, langkah pertama kita langsung ke bagian hasil ya. Cari tabel statistik deskriptifnya ya. Oke, ini teman-teman, tabel 1 ini ya, memuat informasi terkait dengan statistik deskriptif ya. Nah, teman-teman, di sini unik ya. Di sini kelompoknya ada 3 ya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C ya. Kemudian untuk variabel yang diukur ya, variabel terikatnya itu ada 2 ya, 2 tipe ya. Ada drawing graph dan juga ada interpretation of linear function ya. Nah, namun teman-teman ya, sebenarnya ini kaitannya kan dengan kemampuan representasi ya. Jadi nanti untuk tipe matematik skill-nya itu bisa kita kategorikan atau kita kelompokkan ke tipe yang representasi ya nanti ya. Nah, di sini karena ada 3 grup ya, jadi nanti teman-teman kita bisa membandingkan ya antara grup A dan grup B, kemudian bisa juga kita membandingkan grup B dan grup C ya. Nah, kenapa perbandingannya hanya A dan B dan C ya? Kenapa tidak A dengan C kita bandingkan juga? Nah, jadi dari studi ini teman-teman ya, kita lihat dulu desainnya ya. A itu apa, B itu apa. Nah, ternyata teman-teman di sini disebutkan bahwa school A atau kelompok A dan C itu tadi itu merupakan kelompok kontrol ya. Sedangkan school B itu merupakan kelompok eksperimen. Nah, jadi kita kan hanya ingin membandingkan capaian kelompok eksperimen dan kelompok kontrol ya. Nah, karena kontrolnya ada 2, sehingga nanti kita akan membandingkan ya capaian kelompok eksperimen dengan kontrol 1, kemudian capaian kelompok eksperimen dengan kontrol yang kedua. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk kelompok kontrolnya menggunakan pembelajaran tradisional ya, sedangkan untuk kelompok eksperimennya menggunakan GeoGebra ya, seperti itu desainnya ya. Oke, teman-teman, langsung saja kita inputkan datanya ya. Nah, yang pertama kita ambil yang ini ya, yang studi yang bagian ini ya, bagian drawing graph ya. Nah, teman-teman, caranya ya, karena ini nanti ada 2 variabel terikat yang diukur, ini bisa kita jadikan katakanlah ini studi A ya, ini studi B ya. Kemudian ini karena ada nanti ada kita akan membandingkan kelompok A dengan kelompok B, kemudian kelompok B dengan kelompok C. Berarti di sini kita bisa asumsikan ada 2 studi nanti ya. Studi satunya itu A versus B, studi 2-nya B versus C. Jadi untuk yang baris ini nanti akan menghasilkan studi 1A dengan studi 2A ya. Nah, bagaimana cara menuliskannya atau menginputkannya? Kita tulis dulu ya. Okbonnaya ya. Kita ke Excel-nya dulu. Ini tadi nama studinya Okbonnaya ya. Tahun 2020 tadi ya. Nah, pertama berarti kita kasih nama seperti ini teman-teman. Studi
1A ya. Kemudian kita copy ya. Ini kita ganti studi 1B. Maaf ya, ini tadi 1A. Kemudian yang ini kita beri nama studi 2A ya. Nah, sekarang untuk studi 1A-nya itu teman-teman kita inputkan dulu datanya ya. Nah, studi 1A itu kita gunakan yang ini ya, baris yang ini. Kita akan membandingkan kelompok B dengan kelompok A ya. Nah, kita masukkan dulu untuk kelompok B-nya yaitu 35 ya, untuk N-nya ya. Kita tuliskan dulu ya. N-nya 35. Kemudian min-nya 42,65 ya. 42,65. Kemudian standar deviasinya 24,21 ya. Nah, untuk kelompok kontrolnya teman-teman ya, kita pilih ya, yang kelompok kontrolnya itu yang A dulu ya. Berarti kelompok kontrolnya N-nya 31. Kemudian rata-ratanya ini ya, 8,12 ya. 8,12 ya. Kemudian standar deviasinya 5, ini ya teman-teman, standar deviasinya ya 15,95 ya. 15,95. Nah, ini tadi kita untuk kategori skillnya kita pilih yang representasi ya. Karena dia mengukur kemampuan ini ya, drawing, menggambarkan grafik ya. Menggambar grafik itu termasuk bagian dari kemampuan representasi ya. Nah, ini untuk yang studi 1A. Nah, sekarang yang studi 2A berarti kita akan membandingkan grup B dengan grup C ya, teman-teman. Nah, untuk data pada kelompok eksperimennya sama. Berarti ini kita copy aja, teman-teman ya. Kita copy. Nah, yang bedanya itu data pada kelompok kontrolnya ya. Nah, data kelompok kontrolnya kita ambil yang grup C ya. N-nya 28 ya. Kemudian min-nya 6,08 ya. 6,08. Berikutnya untuk standar deviasinya 10,49 ya. 10,49 seperti itu. Nah, untuk studi A-nya itu sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan menginputkan data untuk yang studi B ya, teman-teman. Ini ya. Dia mengukur interpretasi dari fungsi linear ya. Nah, ini tadi kita asumsikan sebagai studi B ya. Jadi sama seperti tadi teman-teman ya. Berarti di sini ini kita rubah menjadi studi 1B ya. Yang ini menjadi studi 2B. Nah, sama seperti tadi teman-teman ya. Untuk yang studi B ini kita ambil dulu data kelompok eksperimennya ya, itu ya. Yang B ya. N-nya 35 ya. Kita buat di sini sama ya. N-nya 35. Di sini juga 35 nanti ya. Kemudian untuk rata-ratanya itu 57,51 ya. 57,51. Yang di sini nanti sama ya, 57,51 juga. Kemudian untuk standar deviasinya 15,1 ya, 15,10. Ya, ini kita copy aja ya di sini. Nah, untuk kelompok kontrol yang pertama yaitu kelompok A ya, kontrolnya itu N-nya 31. Kemudian rata-ratanya 29,03 ya. 29,03. Kemudian standar deviasinya 15,16 ya. 15,16. Nah, untuk yang studi 2B ya, berarti kelompok kontrolnya yang kelompok C. N-nya 28 ya. N-nya 28. Kemudian rata-ratanya 32,92. 32,92. Nah, berikutnya untuk standar deviasinya 13,97. 13,97. Nah, sekarang data statistiknya sudah selesai kita input ya, teman-teman. Berikutnya kita ke variabel moderatornya ya. Pertama kita lihat jenjang ya. Jenjangnya kita cari di bagian metode ya. Kita lihat
ya partisipannya adalah grade 9 student ya. Nah, grade 9 ini kalau di kita ini setara dengan SMA ya, berarti kita pilih SMA. Artinya ini sama semuanya SMA ya. Negaranya kita cari di Afrika Selatan ya. Kita ketikkan ya. Afrika Selatan ya. Kita copy saja ya. Sama ini ya. Kemudian tipe publikasinya tadi jurnal ya teman-teman ya. Ini sama ya, semuanya jurnal. Nah untuk treatmentnya tadi ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok C. Kita lihat, ini. Untuk kelompok kontrol itu menggunakan pembelajaran tradisional ya. Berarti semuanya tipenya itu tradisional ya. Untuk tipe kontrolnya. Nah, kemudian untuk kemampuan matematika yang diukur atau skillnya itu tadi sama ya, representasi ya. Ya. Yang ini juga ya, meskipun tadi disebutkan dia mengukur kemampuan dalam menginterpretasikan fungsi linear, nah ini juga termasuk dari bagian kemampuan representasi ya. Kita pilih yang bagian representasi. Oke teman-teman. Nah, jadi sama seperti video sebelumnya ya, jadi ketika kita menginput data ya bisa jadi ya hanya dari satu literatur kita bisa mengumpulkan 4 data sekaligus yang bisa kita pakai sebagai bahan meta analisis ya. Jadi di sini nanti dari studi Ogbonnaya ini nanti kita bisa menghitung 4 effect size ya dari data-data ini ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ketemu literatur yang seperti ini ya satu literatur memuat banyak informasi, artinya banyak variabel terikat yang diukur. Nah, itu merupakan suatu keuntungan bagi kita ya. Boleh dikatakan semacam berkah ya buat kita yang ingin melakukan meta analisis ya. Nah, jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Bagaimana kita menggunakan satu literatur, kemudian kita inputkan datanya dan memperoleh 4 data sekaligus ya, yang hanya dari satu literatur saja ya. Nah, satu lagi ya teman-teman, biar makin mantap ya, saya contohkan satu lagi ya. Misalkan saya ambil studi yang ini ya, yang OCHAL ya. Kita lihat dulu. Ah, ini juga di jurnal ya teman-teman, tipe publikasinya jurnal ya. Dilakukan tahun 2017. Step pertama kita ke bagian hasil, kita cari tabel statistik deskriptifnya ya, bagian findings. Ini statistik deskriptifnya ya. Kita lihat dulu ke bawah, apakah masih ada? Oh, jadi di sini teman-teman ya, peneliti ini membagi kemampuan yang diukur itu menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama itu dikategorikan sebagai kemampuan konseptual atau pengetahuan konseptual. Kemudian ini pengetahuan prosedural. Kemudian ini gabungan ya. Jadi nanti gabungan dari kemampuan konseptual dan prosedural ini itu nanti dianalisis juga. Hasilnya ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman dari studi ini ya, dari satu studi ini paling tidak nanti kita bisa menghasilkan ya 3 data sekaligus yang bisa kita input ke tabel Excel ini tadi ya. Nah, langkah pertama kita tulis dulu nama studinya ya. Tadi namanya OCHAL tahun 2017. Nah, tadi kita mengidentifikasi setidaknya ada 3 studi ya. Kita buat aja di sini studi 1 sampai studi 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang mari kita lakukan input datanya ya. Mulai dari N-nya ya, kita lihat ya. Mulai untuk yang data pengetahuan konseptual ya. Ini kelompok eksperimen, ini kelompok kontrol ya. Eksperimennya N-nya 31, sedangkan kontrolnya 24 ya. 31, ini 24 tadi ya. Nah, kemudian rata-ratanya untuk eksperimennya 726 ya. 7,26, kemudian yang dikontrol tadi 5,23 ya, kalau nggak salah ya. 5,33, maaf ya kita. 5,33 ya.
Kemudian standar deviasinya 2,503 ya, untuk 2,503. Sedangkan untuk kelompok kontrolnya itu sebesar 2,590 ya. Nah, untuk studi yang kedua, data terkait dengan pengetahuan proseduralnya ya. Yang tadi kalau di sini kita sebut sebagai studi 2 ya. N-nya sama ya, 31 dan 24 ya. 31 dan 24 ya. Kemudian rata-ratanya 7,47 dan 6,44 ya. 7,47 dan 6,44 ya. 6,44. Kemudian untuk nilai standar deviasinya 3,899 untuk kelompok eksperimen. Sedangkan kelompok kontrolnya 2,965. 2,965 ya. Untuk studi yang ketiga ya, gabungan antara pengetahuan konseptual dan prosedural ya. N-nya masih sama 31, dan 24 ya. Kemudian untuk kelompok eksperimen rata-ratanya itu 14,73 ya. 14,73. Sedangkan di kelompok kontrolnya 11,88 ya. 11,88. Ininya tadi sama ya. 31 dan 24. Sedangkan standar deviasi atau simpangan bakunya yaitu untuk kelompok eksperimen itu 4,897. 4,897. Sedangkan di kelompok kontrolnya itu 4,658. 4,658 ya, seperti itu. Nah, proses input data statistiknya sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi dari satu studi kita bisa menginputkan 3 data sekaligus ya. Nah, berikutnya kita identifikasi informasi terkait dengan jenjang ya. Coba kita lihat kembali di artikelnya teman-teman. Kita lihat di bagian metode ya. Jenjangnya ini atau studi ini dilakukan atau melibatkan siswa pada jenjang apa ya. Kita cari ya teman-teman. Jadi ini melibatkan 55 mahasiswa second grade semester 2 ya sepertinya ya, di Fakultas Pendidikan ya. Jadi ini mahasiswa ya teman-teman ya. Jadi levelnya kita pilih yang college ya, karena melibatkan mahasiswa ya. Berarti tiga-tiganya college ya. Kemudian negaranya ini ya teman-teman, Turki ya. Berarti di sini kita tuliskan Turki ya. Tiga-tiganya sama ya. Tipe publikasinya tadi jurnal ya teman-teman ya. Jurnal ya. Kemudian untuk tipe kontrolnya, kita lihat jadi untuk kelompok kontrolnya ini ya teman-teman ya. Kontrolnya itu dia tidak menggunakan teknologi ya. Jadi karena tidak menggunakan teknologi ini bisa kita pilih yang kategori tradisional ya. Ya. Nah, kemudian untuk kemampuannya tadi ada 3 kelompok ya tadi ya teman-teman. Ya. Ini tadi ya. Pengetahuan konseptual, prosedural, dan gabungan ya. Berarti di sini kita pilih yang pertama tadi konseptual, yang kedua prosedural, kemudian yang ketiga ini tadi gabungan. Berarti kita pilih yang general ya. Jadi gabungan dari keduanya ini kita pilih atau masuk ke dalam kategori kemampuan general ya. Nah, jadi teman-teman ya, kurang lebih seperti itu ya proses kita membaca literatur atau menggali atau mengkaji informasi yang ada pada literatur, kemudian kita inputkan datanya ya di dalam tabel ya atau template seperti ini ya. Nah, nanti setelah proses input datanya selesai ya, baru bisa kita lakukan ke proses selanjutnya yaitu menghitung
effect size ya teman-teman. Jadi pastikan setelah membuka artikelnya kita langsung ke bagian hasil untuk memastikan apakah data-data ini lengkap atau tidak ya, baik pada kelompok eksperimen maupun pada kelompok kontrol. Kemudian yang perlu teman-teman cermati, teman-teman juga harus teliti ya, karena ada kemungkinan dari satu literatur itu bisa menghasilkan banyak data ya, seperti ini tadi. Satu literatur bisa menghasilkan 4 data sekaligus. Yang ini, satu literatur bisa menghasilkan 3 data sekaligus. Artinya diperlukan kecermatan dan kejelian teman-teman di dalam mengidentifikasi informasi-informasi yang terdapat pada literatur yang kita kaji sebagai bahan studi meta-analisis kita ya. Demikian teman-teman video kali ini, mudah-mudahan ya bisa memberikan manfaat untuk kita semua, terutama bagi teman-teman yang sedang ataupun yang tertarik atau berkeinginan untuk melakukan studi meta-analisis menggunakan studi-studi eksperimental ya, atau studi-studi grup kontras ya. Demikian teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video tutorial meta-analisis selanjutnya.